Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan rezeki, rahmat, kesehatan yang melimpah, serta tidak lupa hari yang indah olehnya ya guys. Guys, jumpa lagi masih dengan Papi di sini. Hari ini biasa gua mau sharing mengenai materi yang semoga dapat bermanfaat untuk saya pribadi dan mungkin untuk teman-teman juga. Materi apa yang mau saya bahas adalah materi mengenai analisa statistik yang sudah saya buat ya guys. Dimana analisa tersebut nantinya ditujukan untuk kita yang bisa dijadikan sebagai referensi memilih mining pool mungkin ya. Referensi untuk memilih mining pool apa yang bagus digunakan dalam kegiatan cryptocurrency mining ini guys. Koin yang ditambang masih Ethereum nih, mudah-mudahan belum telat sih ya. Secara sebentar lagi EIP 1559 mau diimplementasikan guys. Oh ya, di sini saya tidak akan menjelek-jelekan pool manapun yang saya kumpulkan datanya di sini, yang saya analisa datanya di sini, karena pada akhirnya keputusan untuk memilih mining pool di mana kita akan join itu nanti pastinya akan jatuh pada ke kalian masing-masing guys. Nggak ada pool yang jelek di sini. Jadi pool yang saya analisa di sini itu nggak ada yang jelek sebetulnya. Karena setiap bisnis pasti akan memiliki role-nya masing-masing lah ya. Hanya kita cocok atau tidak dengan role yang mereka buat. Kalau memang tidak cocok ya kita tinggal pindah aja kan. Dan kita juga harus ingat guys, prinsip desentralisasi yang membayangi blockchain. Karena itu juga saya yakin setiap pool pasti akan memberikan hal terbaik yang mereka miliki untuk setiap siapa saja yang join dengan mereka ya. Pool yang saya bandingkan di sini ada 4, ada Ethermine, kemudian ada 2Miners, kemudian ada Nanopool, dan yang terakhir ada Flexpool guys. Untuk data yang saya peroleh itu dari API yang masing-masing disediakan oleh setiap pool ya guys. Kemudian data tersebut saya kombinasikan dengan data dari What2Mine guys. Nah, untuk data dari what2mine.com ini saya peroleh dari scraping JSON yang disediakan oleh si What2Mine itu guys. Nah, bagaimana cara scrapingnya? Seperti ini guys. Secara default ketika kita berkunjung ke halaman what2mine.com harusnya kan diarahkan seperti ini ya. Kalau misalkan tidak diarahkan seperti ini, kalian bisa klik GPU di sini. Nah, nanti secara default halaman yang muncul akan seperti ini, dan VGA yang default disetting oleh What2Mine adalah 3 kali RX 480 dari AMD guys. Secara default juga sudah ada hash speed untuk setiap algoritma yang dikumpulkan oleh What2Mine untuk VGA RX 480 ini ya. Nah, kan seperti ini datanya nih. Kalau kita klik calculate nanti akan muncul nilai-nilainya di bawah ini guys. Ini nilai-nilai reward yang diperoleh dari 3 kali RX 480 ya. Nah, bagaimana saya scrapingnya? Nah, saya scrapingnya itu nggak akan ambil nilai dari websitenya seperti ini guys, karena ini nanti akan mempersulit ya. Bagusnya si What2Mine itu sudah menyediakan JSON-nya di sini guys. Nah, ini kalau kita klik JSON-nya, coba saya klik kanan aja, open link in new tab. Halaman JSON dari What2Mine itu nanti kurang lebih akan seperti ini. Nah, ini nanti data-datanya yang bisa kita ambil. Data-data secara default dari halaman JSON What2Mine itu sama seperti nilai default dari halaman antar muka utamanya ini guys. Jadi nilai yang di JSON ini adalah nilai 3 kali RX 480. Nah, bagaimana untuk menyesuaikannya? Di sini kebetulan saya sudah sedikit ada penyesuaian. Nah, ini contohnya yang sudah saya ambil. Jadi query stringnya itu yang harus kita pergunakan guys. Nah, ini bagaimana cara untuk mendapatkan query stringnya? Kalau kalian lihat di sini kan belum ada query stringnya nih. Jadi misalkan nanti sudah kalian rubah lah ya, sudah kalian rubah dengan 570, 580 ini kan nanti nilai hashing speednya berubah. Bagaimana cara memperoleh query stringnya? Itu kalian harus klik calculate dulu guys. Klik calculate di sini. Nah, nanti muncul di belakangnya query stringnya. Query string inilah yang nanti akan kita pergunakan di halaman JSON-nya guys. Ini misalkan saya copy, kemudian saya pindahkan aja di sini. Jangan lupa kasih tanda tanya dulu. Kemudian kita paste di sini, enter. Nah, nanti nilainya akan menyesuaikan seperti yang tadi kita setup di awal guys. Nah, oke, ini gua copy pastekan dari yang tadi ada di codingan ya. Oke, nah ini kan konfigurasi dari salah satu rig saya guys. Kurang lebih seperti ini. Ketika kita klik calculate nanti akan muncul query stringnya di atas dan kita akan komparasi nih. Untuk koin pertama di sini ada Ethereum ya. Teman-teman bisa lihat untuk estimated rewards 24-nya di sini ada nilainya 0,01058. Kita cek di
halaman antarmuka utamanya seperti apa. Sama ya nilainya ya, estimated rewards 24-nya 0,0106. Ini membuktikan kalau memang query string yang kita pastikan di halaman JSON seperti ini di atas ini akan menghasilkan data yang sama seperti di halaman antarmuka utamanya ini guys. 0,06, di sini juga 1,06, 10508 lah, kurang lebih beda sedikit karena mungkin di depannya ada sedikit upscale ya, upscale dari floating point-nya. 058 jadi 106 ya, kurang lebih sama seperti itu. Kemudian di sini kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa saya libatkan juga what to mine? Karena memang tidak semua komparasi keempat pool di atas saya lakukan di hari yang sama guys. Walaupun ada beberapa diantaranya yang sama hari, tapi ada juga beberapa diantaranya yang tidak sama hari. Beda hari pasti beda kondisi lah guys ya. Cara kita tahu kalau net difficulty pasti selalu berubah-ubah. Harga nilai tukar dari koin juga sangat dinamis guys. Juga banyak lagi variabel-variabel lainnya yang pasti sangat dinamis nih. Karena itu beberapa nilai variabel dari what to mine menurut saya bisa kita jadikan patokan. Seberapa bagus statistik dari pool yang kita terima pada hari itu. Salah satu nilai statistiknya adalah seperti yang tadi ya, estimated rewards 24 ataupun bisa jadi si net difficulty ini. Ngomong-ngomong, materi ini memang akan saya jadikan juga sebagai materi programming guys, terutama untuk data science nih guys. Tapi tenang, hanya satu pool nanti yang akan kita bahas dari sisi data science dan programmingnya. Itu pun sepertinya tidak akan saya jelaskan secara mendetail, karena memang data yang saya kumpulkan di sini masih sangat sedikit guys. Jadi dalam arti kata sebetulnya riset ini tuh masih berjalan, ini masih dalam tahapan sangat-sangat awal. Karena memang data yang saya kumpulkan masih sangat sedikit, sehingga masih kurang tepat dalam menggambarkan nilai statistik yang mungkin dikatakan mendekati kenyataan ya guys. Walaupun demikian masih tetap memungkinkan untuk kita gunakan sebagai acuan awal nih. Oke guys, jika kita membicarakan mengenai data science itu sendiri, data science itu area yang sangat luas guys. Banyak teman-teman saya yang ada di area ini bukan dari seorang computer science. Banyak yang dari statistik, matematik, fisika, juga biologi guys. Ngomong-ngomong untuk teman-teman yang mungkin tidak tertarik pembahasan teknikalnya, moga bisa langsung di skip aja nanti ke bagian akhir dari sesi ini atau mungkin ada di part selanjutnya ya. Pendapat saya pribadi nih mengenai istilah data science itu sepertinya muncul berbarengan dengan mulai hektiknya kembali bidang machine learning dan artificial intelligence guys. Karena memang dua area itu ya, machine learning dan artificial intelligence kan memang mulanya udah cukup lama lah ya. Tapi sempat vakum nih, karena memang keterbatasan hardware di saat itu. Karena itu vakum nih si machine learning dan artificial intelligence. Karena komputasi untuk menangani data yang super banyak guys, yang jadi asupan utama si machine learning itu, pasti nggak sedikit membutuhkan resource-nya. Sampai-sampai sekarang VGA aja dipakai untuk dua area itu guys. CPU aja kayaknya udah nggak cukup ya. Kalau berbicara mengenai karir kerjaan lah, area-area ini seperti machine learning, artificial intelligence, data science, big data analytic, rata-rata perusahaan sekarang pasti berani bayar mahal guys. Tapi zaman sekarang sih profesi programmer udah nggak kayak dulu lagi lah. Sini-sini setiap bidang di programming, mau itu front end, back end, atau masalah palu gada kayak apa yang lo mau gua ada gitu kan, semua bayarannya insya Allah sudah pada bagus-bagus semua guys. Sini bahkan kalau saya lihat dari pay scale, nggak tahu ini nilainya benar apa enggak, itu base salary-nya itu rata-rata mungkin average-nya sekitar 119 juta per tahun. Oke, kita langsung aja. Di sini seperti biasa ya, saya menggunakan Python sebagai bahasa pemrogramannya. Dan untuk presentasinya nanti menggunakan Jupyter Notebook yang seperti ini guys. Jupyter Notebook saya pakai bawaan Anaconda aja. Gimana cara installnya? Kalau teman-teman yang baru mengikuti bisa cari tutornya, sebetulnya banyak banget di internet ya. Kalau memang teman-teman mau lihat dari tutorial saya, nah di materi mengenai pembuatan Telegram bot ini di situ sudah ada tutorial bagaimana cara instalasi Anaconda ya guys. Silahkan teman-teman kalian berkunjung nanti di tutorial yang saya buat ataupun di luar sana banyak sekali, dan gak terlalu susah lah. Kalau misalkan kalian sudah install Anaconda itu pasti otomatis Jupyter Notebooknya langsung ke bawah guys. Nah kemudian misalkan kalian sudah install Anaconda nih, bingung bagaimana cara menjalankan Jupyter Notebook, saya akan contohkan sedikit berhubung di sini Jupyter Notebooknya sudah jalan, jadi akan saya contohkan
bagaimana seolah-olah dia belum berjalan ya, tapi saya tidak akan mengeksekusi ulang. Oke, jadi yang harus kalian lakukan pertama kali adalah jelas membuat directory untuk Jupyter guys. Dimana kalian mau membuatnya terserah. Karena kalau kita tidak define secara manual ya, nanti yang gua malesin itu kadang-kadang si Jupyternya ngasal aja mau naruh di foldernya di mana, padahal lokasi folder yang dibuatnya itu belum tentu cocok untuk kita kan. Karena itu sebetulnya lebih baik menurut saya untuk kita menyediakan directory khusus si Jupyternya. Kalau untuk saya sendiri, saya sudah buat itu ada di directory seperti ini guys. Ini ada di data saya ya. Seperti ini directory-nya. Jadi directory Jupyter ini khusus untuk meletakkan file-file Jupyter. Bagaimana kita menjalankannya? Kalian buka saja di sini Anaconda Prom seperti biasa. Tidak usah running sebagai administrator, nggak masalah. Kalian langsung klik kiri aja. Kemudian kalian pindah ke directory di mana tadi kalian membuat lokasi folder si Jupyter ya. Terserah mau kalian namakan apa sebetulnya. Kalau saya namakan biar sama aja, biar enak mengingatnya itu Jupyter. Terserah mau kalian nanti mau kasih nama apa. Kita pindah dulu directory-nya ke situ, cd, kemudian kita masukkan directory-nya. Nah, di sini kalian cukup mengetikkan komen Jupyter Notebook. Nah, kalau kalian sudah mengetikkan komen seperti ini, Jupyter Notebook, kalian tinggal tekan enter guys. Nanti otomatis si Jupyternya akan tercreate di directory Jupyter ya. Jadi root foldernya bagi si Jupyter Notebook running itu adalah di directory ini. Jadi kalau sudah running dia akan seperti ini guys. Bisa nggak nih saya scroll sampai paling atas? Nah ini ya. Ini saya sudah ketikkan Jupyter Notebook, saya enter, nanti otomatis executable-nya akan running service Jupyter Notebook yang berada di alamat localhost 888. Sebenarnya ini settingannya dapat kalian sesuaikan masing-masing. Kalau memang kalian mau akses Jupyter Notebook-nya itu dari lokal komputer ya. Tapi ini saya biarkan aja bawaan default seperti ini kurang lebih. Oke, sekarang langsung kita bahas ya guys. Saya mulai dari 2Miners dulu nih. Alright guys. Sebelum kita masuk ya ke pembahasan teknikal di Jupyter serta analisa statistiknya, saya mau kasih lihat dahulu apa-apa saja yang nantinya dijadikan nilai-nilai penilaian guys. Oh iya, ngomong-ngomong materi ini akan saya bagi ke beberapa sub nanti guys. Di awal ini saya mau bahas dahulu penilaian berdasar apa yang bisa kita peroleh dari informasi websitenya saja pada setiap mining pool. Seperti hal-hal mengenai UI atau user interface dan UX atau user experience dari website si mining pool. Kemudian baru setelah itu semua kita bahas dan kita nilai, kita akan masuk ke analisa statistiknya. Kemudian segala penilaian di sini memang bersifat subjektif dari saya ya guys. Tapi saya usahakanlah seobjektif mungkin dari apa yang saya temui dan rasakan ketika mining di pool-pool tersebut. Jadi kalau ada yang tidak setuju ya harap maklum ya guys. Secara ini jurinya saya sendirian. Oke, ini sudah saya siapkan spreadsheet yang saya pergunakan sebagai form penilaian. Kurang lebih seperti ini. Form penilaian di sini saya bagi 3 seperti yang bisa kalian lihat ya guys. Di sini ada base appraisal dan sheetnya ada saya kasih nama main appraisal. Kemudian ada extended appraisal di sini dan yang terakhir adalah yang paling utama mungkin ini adalah statistik appraisal. Base appraisal saya ambil langsung dari nilai-nilai yang informasinya tersedia di setiap website mining pool ya guys. Seperti misalkan di 2Miners ini ya. Di 2Miners seperti ini kan ada informasi statisnya 2 hours regular payout every 2 hours, terus fee-nya berapa, sistem dari poolnya seperti apa, PPLNS, kemudian fee-nya 1% untuk PPLNS dan 1,5% untuk solo, seperti itulah kurang lebih. Kemudian juga untuk Ethermine seperti ini ya, informasi-informasinya misalkan kita klik apa di sini ETH, apa ini informasinya, ada real time PPLNS, payout scam, akurat hash rate reporting low 1% fee, kurang lebih informasi-informasi seperti inilah. Memang ada beberapa nilai yang saya cari informasinya nggak ada pada website mereka guys. Karena itu nanti untuk penilaian-penilaian yang seperti itu akan saya tuliskan saja NA atau not available ya guys.
Lengkapnya informasi seperti ini di website tadi ya, di website Mining Pool seperti ini itu saya rasa akan sangat membantu kita guys. Kalaupun yang tertera misal ada, belum tentu juga sih memang secara real mereka implementasiin kayak gitu ya. Extended appraisal juga masih saya ambil dari website mereka sebetulnya guys. Kayak komponennya ada UI, UX, dan API availability ini saya ambil masih dari website mereka ya. Cuma kalau base appraisal itu lebih ke arah technicality atau capability dari si mining pool terkait dengan proses mining guys. Kayak tadi kan fee-nya tipenya apa, PPLNS, PPS kan. Kemudian ada total hash rate dari si mining pool itu sendiri dan banyak hal-hal lainnya lagi. Untuk extended appraisal ini mungkin lebih ke arah estetik kali ya. Ease of use dari web mereka sebagai pemantau mining dan beberapa fasilitas lainnya terlepas dari technical mining lah pokoknya. Kemudian untuk statistical appraisal ini berdasar hasil dari statistik ya guys, nilai-nilai statistik, pengujian statistik, tapi memang skornya tetap secara akhir subjektif dari saya guys. Oke, kita lihat di sini apa saja untuk base appraisal ada pada sheet main appraisal ini. Di sini yang jelas pasti ada nama poolnya, kemudian address dari poolnya. Di sini belum saya isi, nggak apa-apa. Semoga kalian sudah hafal masing-masing address dari setiap mining pool yang akan kita bahas di sini. Yang pasti itu di sini ada juga pool reward composition guys. Pool reward composition di sini ada apa? Yang jelas pasti harus ada block reward ya. Untuk ETH bisa kita cek di sini block rewardnya kurang lebih mungkin sekitar sekarang itu 2 ETH ya, 2 Ether 2,1 lah atau berapa ini saya perhatikan di sini mungkin rata-ratanya sekitar 21,5. Di sini ada juga yang 2,3 Ether. Nah, untuk si two miners ini sendiri kalau kita perhatikan di sini, coba saya klik di Ethereum terlebih dahulu. Di sini informasi untuk block rewardnya seperti ini guys. Hanya dia tuliskan 2 ETH, kemudian plus transaction fee dan ditambah lagi dengan MEV reward ya. Berarti kalau kita isikan di sini kan block rewardnya informasinya adalah 2 ETH dan MEV-nya yes, transaction fee-nya juga yes dikasihkan untuk kita semua. Ya, memang untuk two miner sendiri mereka sudah memasukkan reward MEV guys, yang katanya sedikit dapat menambah pendapatan kita nih. Terasa atau tidaknya nanti kita akan bandingkan dengan nanopool ya guys, dimana nanopool ini kalau kita lihat dari mining pool start stream memang mana dia nanopool. Nah, ini belum ada MEV rewardnya ya. Nanti kita akan cek apakah memang sedikit terasa, dan kita akan bandingkan juga beberapa mining pool yang turut kita uji di sini yang sudah ada MEV-nya seperti Ethermine dan Flexpool. Nanti kita akan lihat guys. Di sini ada sedikit informasi mengenai apa itu MEV di halaman blognya Two Miners ya guys. Two Miners MEV strategi more profit for miners with help of Archer DAO. Ya, nanti teman-teman bisa silakan baca sendiri isi lengkap dari artikel ini guys. Kemudian ada transaction fee juga tadi ya di Two Miners. Jadi seperti apa sih? Nah ini ada transaction fee juga ya. Jadi seperti apa sih transaction fee itu? Kalau memang kita perhatikan dengan seksama, isi dari blok itu nantinya banyak berisikan transaction guys. Nah, setiap transaction yang terekam pada sebuah blok itu pasti memiliki fee. Sebagai contoh di sini saya ambilkan aja dari Etherscan ya. Blok dengan nomor 126 berapa nih? 126959493 ini. Di sini dia di dalamnya memiliki 127 transaction ya guys. Nah, coba saya klik kanan dulu di sini 127 transaction, kita buka open link in new tab. Isinya adalah detail dari 127 transaction guys. Nah, kalau kalian lihat di kolom sebelah kanan ini, di sini ada transaction fee dalam satuan Ether ini ya guys. Berarti transaction fee untuk transaction hash sekian ini adalah 0,0129831 Ethereum guys. Semuanya ini dari awal, dari poin nomor 1 sampai ke transaction ke nomor 127 adalah total reward transaction fee yang nantinya sekarang sebelum EIP 15.5
1559 ya. Sebelum EIP 1559 ini akan jadi milik para miner yang berhasil menambang pada blok 126.95493 ini guys. Nanti akan di split berdasarkan metode reward dari setiap mining pool. Entah bagaimana PPLNS akan beraksi membagi rewardnya, pasti akan berbeda bagaimana dengan PPS Plus atau PPS berbagi reward transaction fee terhadap para minersnya guys. Coba misalkan gua buka lagi deh, mana tadi ya, Ethermine block reward. Nah, coba ini yang di mining oleh Ethermine. Saya klik kanan di sini. Kita lihat block rewardnya 2 ya. Berarti kalau gitu memang sekarang block reward dari Ether itu cuma 2 guys, bukan koma sekian-sekian. Koma sekian-sekiannya ini adalah 0,2882 ini. Kalau kalian perhatikan yang masuk sini berarti 0,2882 ini adalah transaction fee guys ya. Perhatikan ini adalah transaction fee. Ya berarti mungkin sekarang block reward untuk Ethereum 2 ya. Coba kita cari Ethereum ya. Block reward, Ethereum block reward, mana informasinya? Block reward ya, kayaknya sih sepertinya mulai dari ini dia sudah 2 ETH ya, 2 ETH fix, 2 ETH. Oke, berarti saya akan koreksi tadi. Mungkin benar informasi dari itu miners kalau rewardnya untuk sekarang adalah static 2 ETH ya, jadi nggak ada kelebihan. Jadi kalau koma sekian-sekian di belakangnya itu adalah hasil kombinasi dengan transaction fees yang ada pada blok tersebut guys. Sekarang berarti strateginya bagaimana sih para mining pool mendapatkan blok yang memiliki transaction fee sebesar-besarnya. Situlah yang nanti harus kita teliti bersama. Untuk transaction fee ini sebetulnya nilainya sangat dynamic guys. Ada 2 komponen pada transaction fee ini, yaitu ada gas price dan gas limit ya. Kalau kalian lihat di sini pada blok ini ya, Mas, yang tadi ini coba saya klik ke bawah. Nah, ini mana ini? Gas limitnya adalah sekian, 14 juta sekian, tapi ini pasti karena sudah gas limit dari blok, guys. Pasti ini sudah sangat besar gas limitnya. Gas limit yang standar itu biasanya sekarang sekitar 21.000. Kalau saya cek di MetaMask aja di sini ya. Gas limitnya adalah misalkan coba saya send deh biar ketahuan gas limitnya berapa. Nah ini gas limitnya ada pada 21.000 guys, 21.000 gas limit. Anggap aja gas price itu kalau kalian masih bingung itu harga bensin lah ya. Kemudian gas limit itu kapasitas tangki kendaraan yang kalian akan isikan bensin nantinya. Nah untuk Ethereum Network ini pada setiap proses transaksinya, kalau kita ibaratkan sebagai kendaraan tadi ya, dengan kapasitas misalkanlah anggaplah tangki bensinnya 100 liter, maka agar sampai kendaraan itu ke tujuan yang diinginkan, kalau kita ibaratkan kembali ke Ethereum Network ini, agar transaksinya dapat diproses dengan sempurna, itu akan menguras habis seluruh bensin yang ada di dalam tangki guys. Walaupun dalam kenyataannya kalau kita menggunakan kendaraan kadang-kadang mungkin masih ada sisa ya. Nah kalau di Ethereum ini sepertinya akan menghabiskan seluruh gas limitnya guys. Karena itu cara ngitung transaction fee-nya sebenarnya lempeng-lempeng aja. Jadi gas limit kalikan dengan gas price. Misalkan untuk transaksi inilah ya yang kalian bisa perhatikan di MetaMask ini, berarti nanti berapakah biaya transaksinya? Ya sudah 21.000 kali 13 aja. Coba sekarang kita contohkan dengan kalkulator. 21.000 dikalikan dengan 13. Nah ini berarti ongkos transaksinya itu sekitar 273.000 gue ya. Kalau misalkan mau jadiin Ether itu kalau nggak salah dibagi dibagi 1 miliar kalau nggak salah. Coba kita lihat di sini next. Nah ini kalian bisa lihat ya. Gas price-nya 0,000273 ya. Berarti kan tadi hasil dari gas limit dikalikan gas price ya, langsung saja segitu. Kemudian dijadikan dulu dalam satuan gateway, harus dikonversikan dulu ke dalam satuan Ether yang akan menghasilkan 0,000273 atau sekitar 0,60 dolar guys. Nah ini kalian sebenarnya yang pakai MetaMask nggak usah takut nih biayanya akan sebesar itu ya. Sebetulnya kalian tetap bisa men-setting di sini. Kalau kalian mau hanya 4 gue ya nggak masalah. Cuman kalian tetap harus perbandingkan dengan Ethereum Gas Tracker yang ada di etherscan.io ini guys. Memang di sini itu yang paling high-nya lagi ada di 20 gue.
Jadi kalau kalian masukin low, kemungkinan transaksi yang akan kalian submit dengan Pathway itu akan diproses sekitar 16 menitan. Usahakan jangan masukin GUI yang lebih rendah di MetaMask ini. Kalau kalian ingin masukkan gas price-nya di sini ya, kalian cocokin dulu dengan Ethereum Gas Tracker. Kalau kalian masukin di 13, menurut saya ini masih terlalu mahal karena berada di antara average dan high. Kalau bisa masukin aja yang di low-nya guys, nggak apa-apa. Kalian masukin 4 pun, misalkan sekarang kan sudah berubah ya, cepat sekali perubahannya. Tadi 4 GUI, kalian bisa perhatikan sekarang sudah 7 GUI. Kalau kalian mau masukin 4 GUI juga menurut saya nggak masalah sih. Paling nanti akan sedikit lebih lama, karena ada di bawah low ya. Mungkin kalau kalian mau masukin 1 juga nggak masalah. Tapi kalau di prosesnya nanti baru besok atau malah mungkin di cancel transaksinya ya, kalian yang akan tanggung risikonya. Karena itu mendingan lebih baik disesuaikan dengan yang ada di Gas Tracker ini guys. Kemudian elemen selanjutnya yang akan dijadikan penilaian adalah apakah adanya mobile apps app availability. Kalau kemarin udah saya cari di Play Store ini nggak ada guys. Walau untuk official rilisnya dari setiap mining pool yang saya komparasi di sini, dari 2Miners, Ethermine, Nanopool, Flexpool, itu nggak ada mobile apps yang secara official rilis dari mining poolnya ya. Mereka nggak bikin. Yang ada itu rata-rata hanya third party-nya saja. Menurut saya ini wajar lah ya. Secara teknologi web sekarang itu sepertinya untuk mobile friendly desktop web application itu udah jadi bawaan guys. Jadi web yang kalian lihat nanti di desktop ini, misalkan tadi 2Miners seperti ini ya. Nanti ketika kalian buka di mobile itu udah menyesuaikan segala bentuk dan tampilannya guys. Juga komponen-komponen yang ada di websitenya lah ya sudah akan melakukan penyesuaian secara otomatis. Ketika kalian buka di mobile, dia akan menyusut, membesar atau gimana lah, terserah mereka. Kemudian juga udah banyak monitoring software untuk rig guys. Kayak kemarin apa yang saya pakai itu MinerStat ya, salah satunya kan MinerStat. Terus malah kalau kalian mempergunakan Linux based OS khusus untuk mining seperti Hive OS, Rev OS, Esmos dan lainnya, itu kan sudah memberikan informasi seperti ini ya. Karena itu saya rasa mining pool juga sepertinya nggak ngerasa butuh banget sih untuk menyediakan layanan mobilenya ya. Kemudian untuk server location ini jadi hal penting menurut saya guys. Karena kalau tidak ada server location dengan region kita tinggal, dikhawatirkan nanti akan menimbulkan waktu ping yang lama, dimana berujung dapat menyebabkan stale share guys. Untungnya rata-rata semua server yang gua bahas di sini ada server location untuk Asianya. Coba kita cek untuk 2Miners. Kita klik di Quick Start sini. Nah kan dia sudah ada Europe, USA, Asia, semuanya sudah ada dan share disk-nya sama. Kalian nggak usah takut kalau misalkan rupanya di USA itu server USA memiliki pasukan yang lebih banyak mining di situ. Kalian nggak usah takut, kalian tetap pilih Asia aja. Karena nanti servernya akan menyesuaikan lah ya. Jadi bukan berarti misalkan Asia hanya sedikit yang mining di 2Miners itu akan mendapatkan reward yang lebih kecil. Nggak akan seperti itu juga karena mereka satu kesatuan masih ada di 2Miners. Nah sekarang kita masuk hal yang menurut saya krusial nih guys, yaitu adalah payout setting ya. Berarti tadi kan semua servernya ada dan sudah saya cek untuk Ethermine, Nanopool, dan Flexpool pun semuanya udah ada. Nah ini untuk block reward, MEV, transaction fee di Nanopool tidak ada informasi, block rewardnya Flexpool juga nggak ada. MEV tadi dari mining pool stream ada informasinya no, dan untuk Flexpool yes, transaction fee-nya juga nggak ada infonya no. Tapi sepertinya sih semua memang sekarang kombinasinya seperti ini guys, block reward dan transaction fee ya. Nah yang krusial mungkin di sini di komponen MEV-nya ini guys. Kalau bisa kalian pilih mining pool yang sudah ada MEV-nya. Oke, kita kembali sekarang ke payout setting saja. Di 2Miners memang sayangnya untuk payout udah fix ya guys, itu ada di angka 0,05 untuk Ethereum. Nah ini minimum payoutnya 0,05 ETH ya. Ini udah fix guys. Jadi kita nggak bisa setting mau lebih kecil dari 0,05 nggak bisa, mau lebih besar nggak bisa ya. Pokoknya 0,05 lah kalian terima. Yang bayar transaction fee untuk 2Miners adalah 2Miners-nya itu sendiri guys. Di sini saya juga tuliskan pay transaction fee. Untuk 2Miners adalah yang bayarnya full ya, minimum payout-nya adalah 0,05. Kemudian minimum payout fee-nya di 2Miners nggak ada. Jadi semua transaction fee yang berhubungan dengan minimum payout itu ditanggung oleh 2Miners guys. Karena memang minimum payout-nya ya ada di 0,05 dan maksimum payout-nya ya ada di 0,05. Pokoknya statik lah payout-nya di 0,05 untuk 2Miners ini.
Untuk risk on minimum payout di 2Miners nggak ada lah ya, karena fee-nya sudah dibayarkan dengan mining pool. Oke, mungkin untuk semua hal ini yang saya dapatkan untuk 2Miners guys, itu akan saya kasih nilai 2Miners-nya 7,5 lah guys, 7,5. Oke, ini biar cepet aja. Tadi kan sudah saya jelaskan ya untuk seluruhnya, Ethermine, Nanopool, Flexpool, block rewardnya berapa, MEV rewardnya berapa, transaction fee-nya seperti apa, ini sudah saya tuliskan di sini semua. Karena itu sekarang sudah saya berikan nilai saja secara langsung guys, dimana nilai tertingginya adalah dipegang oleh Ethermine ya. Jadi juaranya untuk di main appraisal ini bagi saya pribadi adalah Ethermine guys. Karena memang yang bikin menurut saya Ethermine juara di sini adalah kebebasan pada payout settingnya guys, kebebasan pada payout settingnya ya. Kan kemarin di beberapa periode yang lalu saya sempat buat mengenai masalah payout di Ethermine yang sepertinya di video itu pun saya sebetulnya agak kesel ya, tapi rupanya di sini mungkin saya harus koreksi guys, harus koreksi karena menurut saya pribadi setelah saya coba-coba dengan MetaMask rupanya bisa kita setting menggunakan gas price yang paling murah. Saya sekarang berubah pikiran, jadi menurut saya Ethermine sekarang adalah terbaik dalam memberikan solusi payout guys, karena payout minimum payoutnya itu cukup 0,005 ya. Nah kalau misalkan si 2Miners kan ini 0,05, nah kalau si Ethermine ini sebesar 0, ini guys 0,005 ETH gitu. Nah itu ada di settingan on demand payoutnya Ethermine ya, dan itu sayangnya yang saya sayangkan, hanya satu hal yang saya sayangkan, di settingan on demand payout di Ethermine itu harus terkoneksi dengan wallet MetaMask guys. Ini coba saya contohkan saja. Untuk ini coba saya masukkan alamat miningnya. Nah ini kalau misalkan saya mau request on demand, kita pilih di bagian setting ya, bagian setting, terus nanti kalian pilih tab payment method ini. Nah di sini ada on demand guys. On demandnya itu untuk sekarang network fee-nya itu lagi 5 GUI, murah sekali. Tadi itu sempat 4 GUI, bahkan kadang waktu itu saya pernah menemukan dia 3,5 sekian GUI guys. Nah nanti kita tinggal setting ketika kita masuk di MetaMask yang mau kirim ke wallet di exchange, itu tinggal setting aja di gas price-nya. Kalian misalkan mau irit ya 1 GUI, tapi jangan segitu juga lah. Misalkan ikutin aja kasih 4 GUI gitu ya. Jadi biar enak, 4 GUI cuma berapa? $0,19 guys. Nah sekali lagi tadi istimewanya si on demand payout ini hanya cukup dibutuhkan 0,005 Ethereum guys. Jadi kalau kalian memiliki hash rate gede, ini enak banget, setiap hari kalian bisa payout berapa kali pun ya, kalau kalian mau gitu. Kalau misalkan kita ngikutin daily payout kan, kalau kita ngikutin 0,1 ETH ini sepertinya hanya bisa sekali ya, hanya bisa sekali, karena untuk daily payout settingan 0,1 ETH ini fee-nya yang bayarkan adalah Ethermine-nya sendiri. Nah kalau on demand saya rasa kalian bisa mungkin kalian bisa berulang kali melakukan payout dengan on demand ini lebih dari 0,1 Ethereum ya, itu perkiraan saya, karena transaction fee-nya kita yang bayar gitu. Makanya di sini juga dipisahkan kolomnya, ada di kolom on demand ini terpisah dari daily payout, monthly payout ya. Jadi ada on demand payout di sini. Kemudian untuk Flexpool sebetulnya kenapa saya tulis di kolom minimum payout fee-nya untuk Flexpool di sini. Kolom minimum payout fee-nya itu no ya, dan risk minimum payout-nya itu keduanya no, karena memang mau di berapapun payout-nya di Flexpool itu yang bayar transaction fee-nya itu adalah kita guys. Karena itu di risk-nya juga saya katakan no. Karena kalau kalian mining di Flexpool nanti itu sudah harus kalian pahami. Jadi menurut saya ini bukan resiko lagi kalau misalkan transaction fee-nya segala bentuk jenis payout mau 0,01 yang paling minimum di Flexpool itu ya kalian harus bayar sendiri ininya transaction fee-nya. Mau kalian juga nanti payout-nya pakai 1 ETH gitu atau 2 ETH, tetap kalian yang bayar sendiri. Itu transaction fee-nya beda dengan 2Miners ya. Ataupun mungkin Nanopool nih, Nanopool yang perlu kita bayar itu Nanopool hanya di 0,05. Makanya di sini untuk Nanopool saya tuliskan untuk minimum payout fee-nya ada yes, dan risk on minimum payout-nya juga yes ya. Dan ini sangat menyebalkan guys di Nanopool ini, makanya saya kasih dia nilai yang paling rendah. Mohon maaf untuk fanatik fansnya Nanopool, tapi bagi saya ini sungguh menyebalkan juga ya.
Sungguh menyebalkan karena kenapa sebetulnya Flexpool pun kalau misalkan dia nggak ada settingan seperti ini, kalau Flexpool nggak ada settingan seperti ini guys, di gas price limitnya kita nggak bisa setting ya, ini pasti akan sama menyebalkannya dengan Nanopulse guys. Cuman Nanopulse kenapa lebih menyebalkan karena dia gas limitnya itu ada di 40.000. Kalau di Flexpool ini gas limitnya masih berada di 21.000 guys. Dan di sini kita bisa setting gas price limitnya ya. Jadi misalkan ini nanti saya setting 5 GWei, your transaction fee gas price would be limited to 5 GWei ya. Jadi kalau misalkan kalian perhatikan di sini tadi di mana nih? Di Ethereum gas trackernya tidak mencapai 5 GWei lagi, tidak mencapai 5 GWei itu kalian tidak akan menerima payout di Flexpool guys. Yang mana menurut saya kalau misalkan kalian terlimit dengan maksudnya ingin hemat gitu ya. Ya udah kalian setting aja di sini 5 GWei ya, tunggu aja sampai misalkan gas price-nya turun, pasti ada sih. Memang saya belum sempat mengamati secara pasti, tapi saya yakin setiap sehari-harinya pasti ada gas price yang menyentuh di 5 GWei paling irit di sehari-harinya loh. Jadi kalian tunggu aja sabar. Walaupun memang nggak ada ya tunggu aja di hari esoknya. Tapi saya yakin sekali di setiap harinya pasti ada jam-jam di mana gas price-nya itu lagi sangat rendah guys. Coba saya buka Nanopulse sekali lagi. Ini untuk membuktikan aja sih. Kita lihat di payment amount-nya confirm. Kita klik kanan coba buka di sini. Kita lihat ya berapakah gas limit yang disetting. Nah kalian lihat ya kurang ajar sekali memang Nanopulse ini. Saya nggak tahu kenapa gas limitnya yang disetting 50.000 padahal yang dipakai hanya 21.000 guys. Dan kemudian gas price-nya juga lagi ada di 30 GWei. Kan ngeselin banget. Coba sekarang kita lihat berarti transaction fee-nya jadinya 0,006321. Ini hasil dari berapa ya? Semoga saja ucapan saya salah. Tadi kalau salah saya akan tarik ucapan saya. Di sini harusnya 21.000 ya, yang saya harapkan dia hanya mengkalikan 31.000 kali 30,1, hasilnya 0,32. Oh ya bagus, walaupun mereka setting gas limitnya 50.000 tapi rupanya yang terpakai karena memang di network utamanya yang terpakai hanya 21.000 ya. Tapi saya nggak tahu kenapa mereka men-setting gas limitnya setinggi ini ya guys. Coba kalau misalkan saya compare di sini, saya cek di bagian paymentnya. Ini yang payment terakhir kemarin kita lihat di sini itu si Murna. Kalau si Flexpool mereka hanya men-setting gas limitnya di 21.000. Saya nggak tahu ya kenapa Nanopulse men-setting sampai men-setting sampai 50.000. Ini kan aneh ya. Ya kurang lebih seperti itu ya untuk penilaian base appraisal ya guys. Base appraisal jadi sekali lagi dijuarai oleh Ethermine guys. Oke, sekarang kita akan masuk ke extended appraisal.